Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di edisi khusus Natal 2025 di episode F. Di kesempatan ini, kita meneruskan kisah Sang Firman setelah dia bangkit dari kematiannya. Dari sini kita semua melihat penjelasan bahwa ada satu fase, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang terjadi setelah dia bangkit. Bahkan, dia masih sempat selama 40 hari memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang, dengan maksud untuk menguatkan mereka agar tidak takut pada kematian. Karena kematian itu sudah dikalahkan Yesus Kristus. Dan kematian inilah jalan menuju hidup bersama Allah kita. Hal inilah yang tidak disukai iblis. Karena bagi iblis sendiri, dia tidak ada kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Iblis ingin semua orang mengikutinya masuk ke neraka. Akhirnya, iblis menyebarkan berita hoax dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus langsung diangkat Allah ke sorga, dan yang disalibkan adalah orang yang sudah disiapkan untuk menggantikan Yesus Kristus. Kebodohan-kebodohan seperti inilah yang terus selalu muncul dari kalangan umis. Mereka bisa memberi jawaban yang sekaligus juga mempermalukan Allah mereka. Sejarah yang sudah jelas di Alkitab, mereka ganti dengan sejarah karangan Allah STW. Begitu bodohnya Allah STW yang tidak mampu membuat sejarah bagi dirinya sendiri. Yang dia tahu hanya membelokkan sejarah Alkitab. Sungguh mengenaskan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mulai dengan membaca dari kitab Injil Markus, pasal ke-16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mari kita lanjutkan ke Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kisah yang langsung kita ambil dari Alkitab ini, terlihatlah sekarang betapa menyedihkan hidup umat sepupu kita. Seumur hidupnya memegang Alkitab palsu yang berasal dari Allah palsu yang meniru Allah Yahweh dan disebarkan oleh nabi yang juga palsu, sebagaimana dikatakan Alkitab.
dan melahirkan umat yang dipenuhi kepalsuan, yang dengan kesadaran penuh menelan hoaks bulat-bulat. Memang, kelihatan sangat agung kisah yang diberikan iblis ini dan memperlihatkan Yesus Kristus tetap di atas nabi mereka dalam kedekatan dengan Allah. Karena Allah mereka tidak menolong nabi mereka ketika diracun dan akhirnya mati. Disinilah jebakan fatal bagi umat sepupu kita, di mana iblis menyebarkan berita palsu dengan mengatakan tidak ada kematian Yesus Kristus, yang berarti tidak ada penebusan. Umat saudara sepupu kita memang sudah sangat error otaknya. Tetapi kalangan Kristen tetap mengasihi mereka. Kalangan Kristen tetap dengan sabar dan tersenyum menyampaikan kabar Injil kepada mereka. Dan mereka tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan. Sekalipun konsekuensinya tetap ada. Sebagaimana yang telah kita baca dari Markus 16 ayat 16. Marilah kita ulang kembali. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Pilihan itu tetap terbuka penuh. Tetapi urusan masuk ke surga Allah adalah otoritas Allah. Anda tidak bisa dengan arogan memilih cara sendiri untuk masuk ke surga Allah orang Kristen. Tetapi, bila ingin masuk ke surga yang dipenuhi dengan seksualitas yang fantastis dan maksimal, silakan. Karena itu, bukan surga Allah orang Kristen. Itu adalah surga yang ditunjukkan oleh kitab suci, nabi, dan Allahmu. Jadi, jangan samakan Allahmu dengan Allah orang Kristen. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.